GG Podcast Bincang Bintang bukan sekedar viral. Dan kali ini saya perlu memperkenalkan lagi, walaupun sudah dikenal. Narasumber kita pada saat ini adalah Bayu Keramas. Oke, ini luar biasa. Karena biasanya Bayu Keramas posisinya ada di sini, sekarang kebalik. Jadi Bayu Keramas yang akan kita interogasi tentang GG Podcast. Yo, terima kasih banyak loh Pak Made sudah bisa mengundang Bayu ke sini gitu. Ntar dulu. Siapa yang mengundang, siapa yang diundang? Oh iya. Oke, ini bukan permasalahan soal diundang siapa yang mengundang, tetapi betul. ini saya kira satu hal yang menarik. Karena selama ini kalau belum pernah rasanya sepengetahuan saya ada podcast tukar posisi antara host dan narasumber. Ui. Dan ini barangkali bisa menjadi yang pertama. Betul. Mungkin Bayu bisa ceritakan bagaimana kesannya duduk di kursi, oh ini bukan kursi pesakitan ya, seperti di pengada. Duduk di kursi narasumber. Gimana? Biasanya kan jadi host, sekarang jadi narasumber gimana? Kalau ini sebenarnya antara saya itu antara sedih dan bahagia. Sedihnya di mana? Sedihnya Bahagianya di mana? ternyata job saya diambil juga sama Pak Made. Amin. Tapi sekali ini aja Ya, Nggak sekali ini apa-apa, aja. tenang aja. Iya. Tapi bahagia Bayu bangga dong bisa yang mendudukilah panutannya kita. Iya. Ini kali ini kan kita akan membahas tentang GG Podcast. Ya, betul. Sesuatu boleh dibilang ya mungkin kalau dilihat secara umur orang mengatakan baru seumur jagung. Betul. Tetapi walaupun baru seumur jagung, baru mencapai sekitar 10 episode, tetapi sudah mulai menunjukkan satu integritas, satu ciri tersendiri. Nah, Bayu bisa ceritakan nggak sebenarnya GG Podcast ini apa sih bedanya gitu loh dengan podcast yang lain? Kan begitu banyak ada podcast sekarang. Ya kalau dibilang bedanya sih sebenarnya sama aja sih sebenarnya, Pak Madia. Tetapi kita perbedaannya itu adalah ke visi misi dan pola pikirnya. Nah, jadi visi misi kita lebih yang mengangkat apa yang dibutuhkan umat manusia gitu. Apa yang dibutuhkan umat manusia. Nah, contohnya misalnya umat manusia membutuhkan ini keadilan atau kebahagiaan atau sebuah hiburan. Kita coba tampilkan itu. Kita berangkat dari podcast dulu. Nah, podcast dulu kayak kemarin kan kita sudah memasuki 10 episode. Betul. Sekarang ini episode transisi special edition. Nah, jadi membuka diri untuk bertanya-tanya secara langsung. Orang yang kepingin tahu GG Podcast itu seperti apa Iya, gitu ya. betul. Nah, tadi kan Bayu bilang bahwa ini menyampaikan sesuatu yang lebih berguna bagi umat manusia. Padahal kalau konsepnya selama ini kan mungkin hampir semua ya, saya kira hampir semua podcast itu tujuannya adalah bagaimana meraup subscriber, bagaimana meraup penonton sebanyak-banyaknya, bagaimana viral. Tetapi ini barangkali kayaknya bukan menjadi prioritas utama dari GG Podcast. Kenapa gitu? Orang kan kepinginnya viral gitu, tapi ini justru malah bukan sekedar viral. Kenapa? Seperti kalau misalnya nih, kalau Bayu boleh jabarkan sedikit, kita memang tidak mau kalau misalnya orang bekerja di kantor kan lebih yang lebih nyari antara dua, cari gaji atau nama gitu. Ya itu sah-sah aja, itu nggak salah. Cuman kita lebih yang kita kasih kualitas deh. Seberguna apa kita untuk yang membutuhkan. Kalaupun masih ada kurang ya kita masih belajar juga gitu. Nah, kembali ke viral atau tidak itu kembali ke bonus sih sebenarnya Pak Madi. Apa yang kita tanam, apa yang kita sampaikan itu kalau misalnya berguna ya bukan hanya viral tapi lebih yang dibutuhkan kita sebenarnya. Nah, tapi membuat podcast ini kan nggak bisa sekedar Bayu. Artinya kan harus butuh konsep, ide yang jelas dan itu menguras waktu, pikiran dan tenaga juga. Selama 10 episode ini, kalau di baratnya kan orang mengatakan bahwa jika harus ada di jalur yang idealis seperti itu, berat nggak gitu? Artinya orang mengatakan bahwa waduh saya harus idealis, otak bekerja, tenaga keluar, sementara misalnya ini kita masih belum berpikir ini viral apa enggak gitu. Betul. Mempertahankan idealis itu seperti apa kira-kira? Nah, kalau Bayu sih kalau mempertahankan idealis itu, idealis orang itu kan bicara tentang dirinya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya lebih yang gimana idealis ini bisa dijadikan manfaat untuk orang lain. Nah, kembali lagi ke sana. Setiap Bayu bertemu dengan narasumber,
memang berat sih Pak Made, jujur saja. Kayak kemarin di 10 episode itu ada anggota DPR, ada Ibu Wakapolda, dan juga kepala bidang pendidikan, wirausahawan, juga pemilik hotel juga. Memang Bayu memang aduh gimana ya, berat kayak ini nih. Karena memang bukan di situ dunia, tapi syukur-syukurnya adalah Tuhan baik sekali, dikasih energi Bayu untuk semangat kamu harus bisa nih, harus bisa. Dan ditambah lagi kerja sama tim. Itu idenya apakah memang di program nggak, artinya bahwa minggu ini, bulan ini kita akan angkat tema ini, kita cari si ini, atau mengalir aja justru menunggu istilah kira-kira apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang viral? Dua yang tadi itu termasuk juga sih Pak, Pak Made. Jadi kita combine itu. Pertama kita atur dulu. Kadang kita nggak tahu pas kita atur, ternyata pas mepet-mepet nih yang dibutuhkan masyarakat. Ada topik yang lebih urgent ya. Biasanya kalau misalnya kita podcast itu satu hari 2 narasumber, atau enggak 3 sekaligus bisa juga. Kadang 4 pernah gitu. Pernah 4 sekali gitu. Cuman itu kita emang satu podcast kita tayangin seminggu sekali, atau seminggu sekali 2 podcast gitu. Artinya nggak harus berpikir mentang-mentang banyak materi di track sekali. Enggak, kita nggak ngawur lah. Yang mana lebih atur nafas. Ya, atur nafas. Kalau orang lari, kalau misalnya ngawur lari ya jatuh juga. Tapi evaluasi atau boleh dibilang ya respon dari masyarakat selama ini gimana terhadap sekitar 9 episode yang sudah keluar itu? Nah, kalau sepengetahuannya Bayu sih banyak yang seneng, ada yang memberikan kritikan, ada yang memberikan saran. Itu berarti kalau bagi Bayu sih, beberapa orang kan kalau melihat kritikan dan saran itu sebagai kayak senjata yang menyerang jadinya. Tapi bagi kita merubah gimana kritik dan saran menjadikan vitamin buat kita. Untuk kembali lagi, untuk menjadikan lebih baik lagi. Karena itu memang kalau sudah mengkritik berarti mereka meminta. Kamu harusnya begini Bayu, harusnya begini biar aku senang. Ya kita bikin dia senang, tapi dengan versi yang etis lah, jangan. Artinya menyenangkan penonton. Betul. Tanpa mengabaikan visi dan misi utamanya GG Podcast itu. Betul itu sih. Nah, tapi ada tantangan, artinya selama 9 episode ini tantangan terberat apa yang pernah Bayu rasakan gitu, dari mulai ini kan dari melahirkan, mengkonsep tuh Bayu terlibat. Sampai sekarang udah jalan 9 ini, perjalanan ini apa yang pernah Bayu rasakan tantangannya? Kalau hal terberatnya Bayu saat Bayu menangani narasumber itu, Bayu terlalu banyak ketawa. Ada nggak narasumber yang menuntut bahwa Bayu, nah ini kan topiknya beragam. Iya betul. Sementara kan kita tahu karakternya Bayu itu ya humoris dan ceplos-ceplos. Pernah nggak Bayu merasa tersiksa? Aduh, nih ketemu nggak enak banget dengan pejabat nih, harus menahan kita. Pernah Pak Made. Jadi untuk mengatasi seperti itu, Bayu pendekatan dulu sebelum kita eksekusi podcast. Halo Bligung atau Pak atau siapa itu, Bayu selalu pendekatan dulu untuk merileksan biar Bayu beradaptasi dengan cepat dulu. Padahal narasumbernya tidak menuntut harus serius. Tidak menuntut. Bayu yang agak kurang enak kan, maksudnya kan saya nggak kebayang kalau Bayu berbicara serius itu kayak apa ya jadinya. Baik pemirsa semua yang di rumah. Jadi kurang cocok sekali. Aneh jadinya. Jadi kayak pembawa berita cuaca jadi Bayu kalau itu. Itu kan dari sekian topik itu, kalau menurut Bayu yang paling banyak yang bukan di request ya, tapi artinya yang paling banyak direspon oleh masyarakat pada masa-masa ini topik-topik seputar apa kira-kira? Nah, itu lebih ke kemarin dari 10 itu yang paling banyak responnya nih Pak Madia. Itu saya podcast dengan sahabat saya itu Wahpino. Wahpino ini kita suruh karena beliau kan di masa pandemi ini banting setir jadi jualan sejinggu di angkringan. Nah, jadi Bayu mengajak dia ke podcast untuk bicara tentang kemarin yang kerja di hotel jadi bos atau bagaimana, sekarang jualan sejinggu. Jadi dia mewakilkan itu. Jadi kayak pas kita upload banyak yang nonton, dan dalam arti kita sudah berhasil untuk mewakili. Kita mau maksudnya mendengarkan suara mereka itu yang kemarinnya kerjanya bagus, mohon maaf, sekarang mau nggak mau untuk menyambung jualan nasi jinggo. Nah, nyambung soal tadi kan Bayu dibilang bahwa di awal GG Podcast ini pada prinsipnya sebetulnya kan nggak beda jauh dengan podcast yang lain. Iya, betul. Tetapi ada hal yang mendasar membeda ketika podcast lain mengklaim misalnya bahwa mereka sebagai podcast yang khusus berbincang tentang musik lah, politik atau apa. Berarti kalau GG Podcast ini tidak terbatas pada satu topik ya, satu masalah apapun bisa masuk. Apapun bisa, karena banyak Bayu dengar juga di luar yang sudah tahu paham GG Podcast itu bagaimana.
oh mungkin GG Podcast ini hanya mengundang orang-orang yang orang-orang institusi, orang yang formal atau orang bagaimana. Seniman kayak enggak kayak gitu. Memang kita memang meluas nantinya, entah seniman, pengusaha, siapapun. Bahkan yang mereka yang bukan siapa-siapapun, boleh, dari orang layak, bawah pun bisa ya. Sangat layak. Yang penting layak dan bisa memberi sesuatu bagi orang banyak. Betul. Iya, betul. Jadi mungkin suara rakyat selama ini kan tidak bisa diwakilkan oleh artis, belum bisa. Betul. Diwakilkan oleh orang-orang belum tentu. Kita coba dari lapisan masyarakat yang selama ini mohon maaf agak terbungkam suaranya, ya udah aja. Tapi kita ngobrolnya yang jangan yang keras-keras, kita yang etis aja, yang enak, jadi sejuk. Jadi pembahasan kita kan ya Pak Made pasti paham sendirilah, sekarang ini kan rentan ketersinggungan. Jadi kita sangat menghindari itu. Berarti kan dari episode ke episode itu bisa sangat beragam ya, sangat berwarna ya. Iya. Mulai dari yang ringan, hiburan sampai yang serius pun bisa betul, gitu ya. Betul. Tapi ketika itu apa nggak justru malah memunculkan kesan bahwa ibaratnya kalau orang mau membidik sesuatu kan harus fokus. Iya. Nah kalau ini begitu banyak yang dibidik, apa itu nggak malah membuat sulit nggak bagi GG Podcast Bayu dalam hal ini mengarahkan, wah ini terlalu banyak, tiba-tiba berubah dari artis meloncat ke pejabat, meloncat ke pengusaha, tiba-tiba meloncat kemana. Sementara kalau yang lain mungkin enteng-enteng aja, musik ya musik aja. Iya, betul. Kalau dia apa nggak memberatkan Bayu nggak? Kalau memberatkan sih malah enggak Pak Made. Jadi begini Pak Made, banyak teman-teman kita bikin podcast itu mereka jadi ibarat gini, kita saling kerjasama untuk yang penting intinya kerjasamanya kita membangun negeri dan yang penting ingat kasih manfaat. Oke, mungkin di bagian ini podcast ini atau teman-teman yang punya podcast bekerja di bagian selatan, kita bagian utaranya. Nanti juga kita ketemu di satu titik, yaitu adalah pembahasan yang sangat perlu dilihat oleh masyarakat, itu aja sih. Garis itu ada garis bawah yang bermanfaat bagi masyarakat banyak itu. Gitu. Kita masih berusaha untuk bermanfaat, walaupun masih belum ya. Mohon maaf, kita masih banyak evaluasi yang harus kita rombak lagi. Yang paling banyak masukan usulan dari selama ini untuk pengembangan GG Podcast ke depan itu apa Bayu? Yang dari respon teman-teman. Nah, kalau ini benar, ini bagus nih Pak Made. Kemarin banyak yang Bayu, coba kamu tanya lebih tajam lagi untuk narasumber. Ini masalah gini kok gini ya. Mohon maaf, kami sih memang pingin bertanya seperti itu Pak Made. Cuman kan belum saatnya nanti gitu loh, karena kita kan nggak gitu caranya. Karena namanya tidak harus seperti biar kelihatan gagah tajam itu harus menyerang. Jangan ya. Itu bukan karakter dari GG kita. Podcast. Kita bukan ya. Tak gini Pak Made. Kalau misalnya banyak, kalau misalnya kamu mau Bayu, kalau misalnya kamu banyak ada beberapa orang tua ngasih tahu Bayu, jangan pernah nebar kebencian dimanapun itu. Walaupun kamu nggak disukain banyak orang nggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu kalau misalnya digali dalam fakta gitu, kalau kamu nggak bersalah ya aman-aman aja. Tetapi kan semuanya belum bisa menerima itu. Nah, diterapkan juga di GG Media. Kita hanya merubah cara bertanya ya. Contoh misalnya gini Pak Made. Yang buruk misalnya gini. Pak, gimana sih Pak kok begini-begini? Nah, itu kan agak terlalu seperti menyudutkan, menyalahkan. Ya, kalau lebih kan lebih gini bahasanya. Pak, baiknya bagaimana ya kalau misalnya ini seperti ini misalnya. Jadi lebih terjawablah dengan cara yang lebih memperhalus ya. Saya kira Bayu ini dapat pelajaran bahasa Indonesia, terutama majas eufemisme ini kayak memperhalus. Ya, itu masih usaha sih Pak Made. Tapi gini Bayu, tadi kan Bayu udah bilang bahwa bagaimana biar orang, walaupun kita sebetulnya ingin anggaplah menggali lebih dalam, ingin mengungkap sesuatu, tapi biar tidak memunculkan ketersinggungan itu. Nah, selama ini Bayu sempat nggak dirasa ketakutan, keraguan barangkali lebih kepada aduh kalau saya nanya ini kira-kira gimana ya? Sering atau apakah Bayu harus tiktokan dulu nggak dengan narasumber, Pak, nanti boleh nggak saya nanya ini? Itu juga sering kita lakukan. Tapi lebih seringnya spontan ya, spontan. Kadang yang kita tiktokan di luar, perkenalan dulu, adaptasi dulu, sudah kita adaptasi, pas di sini pertanyaan ini tadi belum muncul kita sekarang munculnya langsung otomatis. Jadi tapi kalau spontan semacam itu nggak pernah ada masalah ya selama ini? Selama ini Bayu kontrol dulu. Kita kontrol dulu. Kan belum tentu dong apa yang kita langsung lemparkan itu tuh narasumber bisa terima langsung seniatan dengan kita gitu lah. Itu sih tadi Bang Ade. Nah, yang sekarang gini Bayu, GG Podcast tagline-nya itu kan bincang bintang bukan sekedar viral. Nah, kalau ya ini kan kita bukannya membanding-bandingkan, tapi betul. Respon dari teman-teman lain yang sama-sama berkecimpung di bidang podcast seperti apa Bayu kira-kira Bang?
Kalau itu sih mereka kan punya visi misi sendiri ya Pak Made ya. Kalau memang teman-teman itu sahabat-sahabat kita yang podcast memang lebih ke sarana yang viral itu ya silahkan, itu tidak salah, tidak kita tidak mau menilai itu, belum tentu kita juga benar kan. Biar ada di jalan masing-masing. Ya masing-masing, penting intinya kerjasama. Ayo kita tampilkan yang bermanfaat yuk. Karena mohon maaf ya Pak De, Bayu melihat keadaan sekarang ini dengan tumbuh suburnya sosial media, agak adab dan etika itu agak berkurang dengan banyak pegiat-pegiat konten kreator yang membuat baik dari cara bertanya, terus kemudian berbahasa, gitu, etika. Dan itu dilakukan lewat konten yang harusnya konten itu kan cara mudah untuk orang belajar. Betul. Nah, Bayu lihat kata-kata yang kurang etis itu kenapa harus di situ dimasukkan? Artinya itu salah satu bagian yang ingin diisi oleh GG Podcast ya. Betul. Menunjukkan bagaimana podcast yang lebih, ya boleh bilang lebih santun, lebih beretika. Kan itu kan bagian dari elemen Pancasila. Pendidikan Pancasila, saling menghormati sesama manusia. Betul. Kalau nggak gitu gimana kita bisa merdeka, Pak Made? Nah, sekarang gini yuk, itu kan tadi. Bayu izin boleh minum? Silakan. Okay. Tadi kan Bayu katanya itu topiknya kan sangat beragam, dan tiba-tiba aja misalnya barangkali Bayu dapat masukan dari teman-teman di sini. Ini ada yang lagi menarik, yuk kita wawancara sini. Untuk materi-materi seperti itu, Bayu merasa nggak harus dituntut banyak belajar dalam arti kata kan nggak mungkin sekedar bertanya, paling nggak Bayu harus cari referensi dulu, nyiapin pertanyaannya. Sejauh mana itu mempengaruhi, artinya bahwa wah ini saya harus perlu banyak baca, perlu ini. Iya Pak Made. Kalau banyak baca betul juga, tapi itu ada beberapa rumus yang Bayu untuk Bayu sendiri untuk meladenin narasumber kayaknya cerdas, jadi apa harus baca buku dulu atau bagaimana, atau nanti takut Bayu kerepotan gitu kan. Bayu lebih ke pertama, yang Bayu harus menjadi orang yang belum tahu apa-apa, harus bertanya dulu. Nanti dia akan pasti narasumber akan memberikan jawabannya. Justru jangan terkesan seperti menginterogasi. Jangan. Seperti kayak guru dan muridnya, pasti kalau misalnya murid yang lebih kalau misalnya gini, bernafsu untuk bertanya pada gurunya, guru kan pasti seneng kan? Betul. Pak ini Pak Made 1 tambah 1 berapa? 2 nak. Jadi kalau Pak Made punya murid seperti itu kan kok senang dia bertanya. Jadi kayak dihargai kita sebagai seorang guru. Itu yang dilakukan ke setiap narasumber. Tapi pernah nggak Bayu mengalami masalah dalam arti kata niatnya sih arti bertanya secara baik-baik atau apa, tapi justru malah tiba-tiba blank atau tiba-tiba justru kayaknya nggak ketemu gitu loh. Sering. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Kalau Bayu cara mengatasinya ya apalagi kan yang saya tahu rekamannya live ya. Iya betul. Itu gimana cara? Apa harus diulang-ulang atau seperti apa? Bayu sering kadang ya manusia kan memorinya kan hanya segitu ya. Betul. Kita tidak bisa menuntut juga. Jadi Bayu mencoba untuk kalau misalnya di durasi ini pertanyaan ini masih belum dapat jawabannya, Bayu akan ulang lagi nanti di menit keberapa. Di segmen berikutnya. Ulang lagi gitu sampai akhirnya biar dapat aja gitu. Karena kan selama ini kan jawaban ini kan kita kan memberikan tema yang homey ya, maksudnya yang ngobrol santai aja, tidak ada saling sindir, tidak ada namanya saling menjatuhkan, tidak. Tapi kalau misalnya narasumbernya saking sudah nyaman nih, jadi lupa jadi dia untuk menyebarkan pertanyaan yang Bayu butuhkan gitu. Tipe narasumber kan sangat banyak yuk. Pernah nggak Bayu ketemu narasumber yang artinya ya bukannya bodoh, tapi artinya Bayu itu harus sampai bertanya sedemikian rupa agar mendapat jawaban itu. Dan sebaliknya ada juga narasumber yang baru lempar sedikit saja pemantiknya udah keluar jawabannya semua. Pernah kayak Pak Made dah. Iya serius, jadi Bayu kerjaan paling enak kalau misalnya wawancara sama Pak Made, tanya sedikit jawabannya sudah jelas, tanya begini jawaban sudah, bukan bagaimana Pak Made. Memang Bayu ngedit juga kan, Bayu ngedit nih sama anak juga ngeliat kok enak sekali ngeditnya Pak Made ya, karena beliau sudah sering ketemu sama orang banyak. Jadi kalau kayak kelas-kelas kayak kita ini sangat mudah Pak Made untuk memberikan informasi yang kita butuhkan gitu. Nah, ke depan setelah ini lagi yuk, kira-kira bayangannya apa yang mau dilakukan untuk mengembangkan GG Podcast ini yuk? Nah, kalau GG Podcast idenya seperti apa mungkin? Kalau GG Podcast ini kan anak dari GG Media. Nah, jadi perlu Bayu ingin sampaikan. Boleh diceritakan dulu bagaimana posisi atau hubungan antara GG Podcast dan GG Media gitu. Ya, tumben loh, nih Bayu ngobrol nggak ada cengengesan. Ya, jadi apa cengengesan nggak apa-apa, yang penting infonya kan masuk. Infonya masuk. Oke, Bayu, oke siap.
Oke, tentang GG Media. Nah, GG Media ini adalah benderanya. Bisa dibilang gitu, benderanya atau induknya untuk hal visual, podcast, film dan macam-macam. Nah, untuk yang sekarang ini kita belum berani untuk bermain ya ranahnya ini itu dulu. Kita satu-satu dulu. Yang penting tanam dulu bibitnya sebaik mungkin. Ntar kalau udah tumbuh kelihatan mentiknya atau bahasanya apa ya, mentiknya, tunasnya. Bolehlah kamu lanjut lagi ke tunas-tunas lainnya. Nah, tapi di sini kita berangkat dari GG Podcast dulu. Nantinya kita akan buat juga kalau misalnya lancar, ada GG film, ada GG teater, musik juga, terus macam-macam Pak Made. Dan di GG Media ini dicetuskan oleh Gentleman Girits. Di sana juga ada kakak kandung kita, juga ada GG Band juga di sana. Kalau boleh tahu alasan kenapa kok justru podcast yang pertama kali yang dimunculkan? Kenapa yang bukan yang menarik nih. Nah, kalau misalnya podcast jadi gini. Menurut Bayu ini sebenarnya ide dari bapak kami, Pak Putrawan. Memang dari dulu beliau ingin membuat sebuah sarana informasi yang berguna untuk masyarakat luas. Nah, kalau Bayu baiknya bagaimana Bayu ya? Apakah itu nanti disampaikan dalam sebuah film atau sebuah konten atau bagaimana? Bayu mikir kalau film dan konten, film tuh berat sekali dan belum tentu orang tuh bisa nyampe. Maksudnya poinnya segini dan penggarapan filmnya sampai ruwet. Terus Pak, kalau konten juga sama sih. Takutnya kalau misalnya kita salah ngomong, kita kan nggak ada narasumber sana soalnya. Akhirnya beliau bilang gini, saya sih punya ide dari dulu pingin buat podcast. Ide sebenarnya podcast ini dari beliau Pak Putrawan. Jadi bertemu dengan kami, ada dibantu juga Mas Adit dan teman-teman di tim untuk menggerakkan podcast. Akhirnya terwujudlah podcast sampai sekarang gitu, sampai bisa ketemu sama Pak Made Adnyana pakai baju putih ganteng sekali. Kok hiperbolanya banyak sekali. Kita lagi berbicara gaya bahasa nih soalnya. Oke. Tadi eufemisme, sekarang hiperbola. Gini, lalu yang menarik juga kan tagline-nya itu. Bincang bintang bukan sekedar viral. Bisa dijelaskan itu dalam arti kata yang dimaksud? Mungkin persepsi orang, bincang bintang itu berarti penyanyi, artis atau apa. Padahal yang diwawancara itu siapa aja bisa. Maksud kontes dari bincang bintang itu seperti apa? Bincang bintang bukan sekedar viral itu bagi Bayu itu siapapun yang sudah duduk di sini bagi kami adalah bintang. Tapi tidak sekedar viral. Ibarat gula, manis ini. Manis itu kan sumbernya kan ada gula, ada madu. Tinggal kita cari mana lebih banyak manfaatnya. Itu aja gitu. Mulai bintang. Enggak lah. Ya, masih belajar juga dari Pak Made kan, Bayu juga kata-kata Pak Made itu kita pelajari nih ilmu gitu. Sebenarnya pencuri sebenarnya. Ada nggak kira-kira yang dari awal mencetuskan ide GG Podcast sampai sekarang ini, saya kepingin lo ngangkat tema ini atau saya ingin ngobrol dengan si ini tapi belum terwujud sampai sekarang? Belum gitu. Ya, belum. Belum ada sekali Pak Made. Pinginnya yang bagaimana? Yang apa mungkin dibocorkan, siapa tahu yang orang itu dengar dan langsung pikir oke, Bayu saya mau tampil. Betul. Itu lebih enak gitu. Kira siapa itu? Kalau ini Bayu belum berani sebutin nama ya, tapi clue-cluenya saja. Clue-nya aja. Oke. Kalau misalnya harapan Bayu ini karena kita masih di Bali, gitu di Bali, kita ingin mengundang mungkin salah satu dari sekian banyaknya orang yang berpengaruh di Bali, gitu. Entah siapa itu. Untuk duduk di sini berbicara tentang kehidupan yang bisa dibagikan ke masyarakat. Siapa tahu nanti itu ini kayaknya mewakili gue banget nih atau mewakili saya banget nih gitu. Jadi itu yang masih kita proses sih Pak Made. Nah, gaya podcast itu kan tidak jauh berbeda dengan wartawan seperti media. Nah, sementara kan rata-rata orang yang diundang di podcast ini rata-rata kan juga sering diundang di media. Nah, bagaimana Bayu mencoba berpikir ini loh konten kita ini biar tidak jauh berbeda dengan biar tidak sama dengan koran misalnya. Jangan misalnya kemarin misalnya wawancara dengan Ibu Wakapolda. Kemarin juga diwawancara media ini jangan-jangan sama tuh. Itu gimana Bayu memikirkan bahwa ini loh biar beda yang ditampilkan di podcast ini dengan apa yang sudah diungkapkan ke media lain. Nah, bedanya gini. Kalau dengan perbedaannya kalau yang kayak Pak Made ini dan kita nih. Nah, ini perwakilan Pak Made dan perwakilan Bayu misalnya.
Kalau Pak Made lebih ke yang jelas, dia langsung inteleknya dapat. Nah, kalau Bayu ini memang yang santai aja. Kalau mau nggak ada intelek ya nggak apa-apa gitu. Jadi tetapi Bayu di sini sangat mencoba sekali seperti Pak Made yang teman-teman media mencari bertanya secara yang tek gitu loh. Bayu itu yang Bayu belum sih harus Bayu pelajari dari teman-teman. Dan Bayu kan sebenarnya Bayu ini bukan MC, bukan host, bukan seperti Pak Made, bukan seorang media, bukan. Tapi Bayu orang seniman yang selengean loh maksudnya. Kalau Bayu bukan host, berarti selama ini Gigi Podcast dipegang siapa ya? Nah, itulah entah. Nah, ini yang banyak dituntut Pak Made. Ini kalau boleh cerita Pak Made ya. Bayu, kamu kalau nge-host tuh jangan terlalu banyak cengengesan, jangan terlalu banyak ngelawak. Orang lagi ngomong serius kamu ketawa gitu. Nah, sempat Bayu bilang gini. Nah, inilah bedanya GG Podcast dengan yang lain. Kalau yang lain mencoba untuk jadi MC, kalau Bayu tidak. Seniman yang jadi MC gitu loh Bayu bilang. Barangkali artinya kalau Bayu tampil di podcast lain, bisa jadi gayanya cengengesan. Yeah. Tapi ketika di GG Podcast, Bayu harus tampil ya berbeda sesuai dengan karakter GG Podcast gitu. Itu yang bikin Bayu, wah, kalau ini kan Bayu di sini tidak dituntut untuk merubah karakter Bayu gitu. Karena orang-orang yang paham kayak Pak Made, paham Bayu gitu tuh lebih yang Pak Made nggak pernah ngomong Bayu nanti kita akan begini-begini. Tidak seperti itu Pak Made, lebih yang Bayu kita seperti itu, mau gimana lagi cara merubahnya. Ini ngomongin soal podcast juga, saya kira sehebat-hebatnya narasumber, sehebat-hebatnya seorang host, tentu tidak lepas dari peran orang-orang di sekitarnya. Betul. Tim kreatifnya. Bayu bisa ceritakan nggak tentang orang-orang kreatif dan juga kerjasama dari tim kreatif itu di GG Podcastnya seperti apa yuk? Kalau ini Bayu kan dipercaya untuk memimpin acara selama berlangsung dan saling sangat berdekatan dengan narasumbernya. Dan Bayu juga punya pendamping Bayu sebagai pendamping dalam arti kerjanya gitu, untuk menghandle-nya ada Mas Adit. Beliau ini sahabat yang mengurusin admin dan juga menghubungi narasumber beliau yang berurusan dengan beliau. Tapi kalau yang operator itu kita punya adik kita namanya Wayan. Itu yang mengoperatorkan. Itu aja baru 3-4 termasuk Pak Putrawan. Nah, membuat pola pikir di antara orang-orang yang terlibat ini sama, agar misalnya satu bidikan tujuan dari GG Podcast itu seperti sulit nggak bagi Bayu menyamakan persepsi bahwa semuanya punya misi yang sama gitu loh. Semuanya punya visi yang sama gitu. Ya, kalau sulit sih itu kembali ke komunikasi sih, Pak Made, lebih ke musyawarah. Ayo, misalnya gini, kita lihat itu sebagai mana sebuah boneka, janganlah manusia. Misalnya boneka, kita punya boneka, kita mau buat boneka yang keren nih. Tapi setiap orang-orang punya boneka nih, punya pola pikir. Oh, tapi aku suka bagian tanganmu, kakimu, aku suka bagian sini, kepalanya, suka badan. Jadi combine jadinya. Jadi kita punya sesuatu yang, unik nih jadinya gitu. Jadi membesarkan podcast ini dengan menerima masukan dari berbagai pihak itu. Betul. Artinya sering juga untuk berdiskusi untuk merembukkan isi podcast. Betul. Bukan cuma sekedar artinya kita pengen bikin ini yuk bikin, nggak begitu. Enggak, kita harus dipikir matang-matang juga Pak Made. Karena kalau misalnya kita ngawur juga kita harus pertanggungjawabannya kita adalah seandainya nanti kalau misalnya kita ada konten atau episode-episode kita yang menyalahi aturan dan itu di take down, kita sangat menghindari itu sematang-matangnya. Jangan sampai kena. Jangan sampai karena kan mohon maaf bukan menyebutkan siapa itu, banyak kok rekan-rekan kita, sahabat kita yang harus di take down karena mungkin sesuatu yang belum dipelajari, mungkin belum dipelajari kan sayang. Nah, jadi kelemahan itu kita pakai untuk kelebihan kita nanti. Ya, mungkin ada menyinggung etika penyiaran. Mungkin ya. Nah, itu termasuk adab itu soalnya yang harus yang bukan sok-sokan paling sopan santun enggak. Bayu juga masih celengeng-celengean kayak gini, tapi kan sangat disayangkan. Nah, kalau kemudian Bayu berbicara tentang isi dari podcast di GG Podcast ini sendiri, selama ini pernah nggak Bayu mendapat respon baik secara langsung maupun tidak langsung, orang misalnya mengatakan apakah memuji, mengkritik atau malah mencela GG Podcast itu seperti apa itu? Pernah nggak artinya secara langsung Bayu menerima masukan-masukan? Oh, sering Pak Made, sering Bayu dapat masukan, kritik dan saran itu sering. Cuman Bayu kembalikan lagi, mereka adalah yang memberikan kritik dan saran itu tidak Bayu anggap sebagai orang yang mohon maaf jelek atau sirik atau bagaimana, tidak. Bayu akan merubah pikiran itu, berarti dia sayang sama kita. Seperti orang tua yang marahi anak, berarti ada masih jangan kamu pulang sore, ya seperti itulah. Jadi bilang ya udah nggak apa-apa, kita tampung, cuman tidak secepat itu kita terapkan. Kita butuh perkenalan dulu dengan pola pikir itu sudah benar belum dengan diri kita gitu.
Kalau sekitar 9 episode ini, ya kita bilang misalnya sudah 10 sih Pak Made. Sudah 10. Sudah 10 episode ini sejauh mana kira-kira, ya walaupun nggak bisa diukur secara detail dan angka, tapi kalau Bayu kira-kira sudah sejauh mana GG Podcast ini mampu jangan merangsang merangsang minat publik untuk menonton dan kemudian mendapatkan sesuatu nilai lebih yang ditawarkan oleh GG Podcast. Ya, kalau itu untuk sekarang sih pelan-pelan sudah mulai banyak yang ya pelan-pelan sih Pak Made ya. Maksud pelan-pelan itu masih proses step by stepnya. Kita banyak teman-teman di sekitar kita dan kita tidak tahu siapa itu tahu channel YouTube kita GG Media Bali, dan dari hasil itu informasi mutualisme itu bergulir sampai kita ada Tara Healthcare ini hand sanitizer. Beliau juga yang memiliki ini kan tahu ini kayaknya layak nih misalnya produkku, boleh nggak ini. Jadi itu satu buah manis yang kita dapat itu. Artinya mulai menarik perhatian orang juga gitu dan mempercayakan kepada GG Podcast betul. Gitu ya. Dan ditambah lagi kita kan kalau GG Media Bali ini memang kita bangun sesuai dengan petunjuk bapak-bapak kita. Maksudnya kita kan punya bapak ya, maksudnya Pak Putrawan dan didampingi Pak Aman Mardika. Kita itu sekarang sudah disahkan gitu. Kita sudah punya resmi. Resmi kita sudah berbadan hukum. Baru tanggal 21 kemarin kita sudah punya surat yang sah terdaftar. Ya, ada akta notarisnya gitu. Betul. Nah, kalau Bayu boleh ceritakan yuk. Ini barangkali ke sosok Bayunya juga. Di mana sih enaknya gitu yuk memandu sebuah podcast itu, menjadi host podcast itu? Kalau enaknya itu adalah, ini jujur ya Pak Made. Enaknya Bayu otomatis otaknya jadi pintar sebenarnya. Belajar secara nggak langsung gitu ya. Bahkan Bayu sampai lupa kalau Bayu lagi podcast loh. Karena saking ngobrol lihat matanya bagus. Jadi seperti murid sama guru nanya. Iya, kayak Pak Made ini terus ada narasumber lain. Bayu lupa loh kita tuh sedang dalam acara. Lupa kalau ada banyak kamera sedang. Bayu sampai lupa bener. Tapi untungnya saking lupa itu mungkin ya kita memang kalau bukan hanya sekedar jodoh ya Pak Made ya. Kita paham, jadi kata-kata yang umpatan itu nggak ada, jadi tidak tersebutkan lah syukur-syukurnya gitu Pak Made. Kalau tantangan yang terberat, yang nggak enaknya apa? Itu ada di enak. Nah, kalau nggak enaknya seperti ini, kadang kita punya narasumber yang mungkin sudah asik ngobrol ya Pak Made ya, durasi sering sekali. Bayu bingung gimana cara nutupnya nih. Lagi dia sudah nutup, lagi ngobrol lagi, waduh gimana. Jadi ya itu kalau kebalikannya ketemu narasumber yang ngomongnya irit, pernah nggak? Banyak sekali. Nah itu cara menggalinya gimana kalau Bayu harus lebih banyak bertanya. Jadi ya sampai pernah loh kehabisan topik Bayu. Aduh gimana caranya? Coba banting ke komedi dikit gitu. Artinya dalam ini humor dan komedi juga membantu gitu. Iya betul Pak Made. Kalau ke depan apalagi yang ingin tadi podcast sudah dan podcastnya kan seperti dikatakan tadi ada di bawah naungan dari GG Media. Iya betul. Nah ke depan kira-kira apalagi gitu loh program GG Media setelah melihat ini GG Podcast ini udah mulai tumbuh gitu lah. Iya sudah bekerja secara hierarki ya. Hierarki. Ya, oke, kalau misalnya itu sih kita sudah kita tabung sih, nanti ada GG Film, ada GG Sangga, ada GG Teater, GG Musik dan macam-macam sih Pak Made. Ya, mudah-mudahan setelah ini GG Media dan GG Podcast bisa berkembang. Amin. Oke, kita istirahat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah ini perbincangan di GG Podcast, Bincang Bintang bukan sekedar viral. Jingake nadi manis kenyempian nake serasa hilang sabar di kamahejani. Ingat ke adi
tekan janji niraga lakarnya go terasno sehidup semati nanging udah kini berjalan hidupe tu sejarone harapan adi megadi ngalahin beli dari hati ya dilempaskan janji ulian nemui sane lebihan ken beli dong tole piana ke subuh ngansan kele tu sengelati tu sengelapa pindah ngalahin piana lan keluarga Tingahan adi kembang beli puniki rasa sakit datang beli kafining adi angsa tanpa beli kalau nyingakin piana kengale siksikan ulian adi magadi dari hati dilempaskan janji ulian nemuni sane lebihan kembali dong tole piana ke subuh ngansan kele kesengelah hati kesengelah papindah ngalahin piana lah keluarga dari hati dilepaskan janji ulian nemeni sane lebihan kembali dong tole piana ke subuh ngansan kele kesengelah hati kesengelah hati ngalahin piana lan keluarga oh lan keluarga. Oke, ketemu lagi di acara GG Podcast Bincang Bintang Bukan Sekedar Viral. Yeay, Pak Made sekarang nilainya A+. Beliau akan menggantikan sosok saya harus nyari kerjaan lagi. Ada dua versi jadinya. Ada dua Gini, versi. Bayu,
biasanya kan Bayu diwawancara. Terus ketika mengisi GG Podcast, Bayu jadi host, Bayu yang bertanya, Bayu yang mewawancara. Nah itu kira-kira effort apa yang harus Bayu lakukan gitu dalam ya tentu kan nggak bisa nanya ya sekedar hahaha hehe cengeng nanya nggak biar pertanyaan itu berbobot gitu. Apa yang Bayu lakukan? Kadang ini ada dua trik yang Bayu mulai pelajari ya. Maksudnya yang pertama, narasumber mungkin ada requestan pertanyaan nggak, misalnya ini, Bayu nanti tolong saya nanti ditanyain hal ini ya, hal itu ya, karena ini saya bisa jelaskan secara detail. Oh ya, itu pertama. Terus yang kedua, ada juga yang langsung nyeletuk gitu. Misalnya kita saking enak kita ngobrol, materi pertanyaan itu langsung ada di situ. Gara-gara dia nanti nanya 3 langsung dijawab 1 jawaban udah kena semua. Udah kena semua gitu. Itu juga pernah kayak gitu sih Pak Made. Tapi itu artinya Bayu perlu nggak selama ini mencari referensi? Oh begitu dibilang nanti narasumbernya si ini ya. Nah itu Bayu merasa perlu nggak? Saya harus cari dulu referensi. Saya harus tahu dulu dong. Iya sangat perlu. Atau Bayu udah tinggal disodori ini narasumbernya, oke, Bayu jalan aja atau gimana? Sebagian ada yang seperti itu, sebagian juga biar pelajari Pak Made. Karena kan kalau misalnya kita tidak mempelajari orang yang belum kita kenal kan takutnya kita salah ngomong atau pembawa sikapnya kita takutnya mungkin belum bagus. Itu takutnya Bayu. Nah kalau misalnya langsung ketemu langsung kayak misalnya Pak Made nih, Bayu kan bukan berarti tidak mempelajari dari rumah, enggak. Maksudnya kembali lagi kisah-kisahnya kita berdua tuh kisah di antara kita berdua. Iya. Waduh. Jadi kan sudah kalau Pak Made orangnya seperti ini, jadi meladeni seperti enak jadinya. Jadi sudah biasa ketemu, jadi ya enak jadinya. Kalau yang belum pernah ketemu karena beliau mungkin punya nama yang sebagai tokoh masyarakat, mungkin ya perlu beliau harus pelajari. Artinya memang harus menempatkan diri juga ya. Betul. Ada nggak selama ini, karena kan dari narasumber Bayu itu kan ada yang dari kalangan pejabat, tokoh penting. Ada nggak yang artinya ini kan pengalaman saya dulu jadi wartawan. Betul. Padahal pertanyaannya simpel kok kalau menurut kita. Misalnya saya pernah nanya satu pejabat, saya mungkin nanya tentang komentar Anda tentang lagu Bali segala macam. Untuk itu pun pejabatnya minta bisa nggak dikirimkan dulu pertanyaannya. Dia mau menyiapkan jawaban. Nah Bayu pernah nggak menghadapi narasumber begitu kita mau Bayu hubungin untuk ngisi GG Podcast, tapi narasumbernya malah boleh tahu dong apa saja yang mau ditanyakan dulu. Pernah nggak? Pernah Pak. Jadi misalnya kita targetnya mungkin minggu ini kita mau menargetkan tokoh masyarakat namanya inisial mungkin A, misalnya si A gitu misalnya. Sebelum kita undang pun dia juga nanya dulu, nanti ditanya apa-apa ya, nanti ditanya tentang apa ya, karena mungkin ya tidak salah beliau berpikir seperti itu, karena kan keadaan sekarang kan serba bagaimana ya, penuh ada agak riskan. Iya, agak riskan, takut mungkin ya. Terus dia nanti ini soalnya menyangkut nama saya juga, terus takutnya merugikan atau meresahkan takutnya. Nah, itu wajar dan sampai kita japri, kita kasih tahu ini begini loh, Pak. Ini. Oh, baru dia langsung. Dan ada yang seperti ini. Kita tidak perlu memberikan pertanyaannya apa-apa, kita hanya memberikan karakter kita aja. Begini langsung jalan. Artinya pertanyaannya muncul di lapangan. Langsung di lapangan gitu. Tapi kalau ketika ada yang minta pertanyaannya dulu, ketika itu Bayu merasa nggak kok kayak kita didikte ya? Ada perasaan seperti itu nggak? Kalau sejauh ini masih belum sih Pak Made. Untuk sejauh ini belum, karena walaupun ada juga belum berarti kami mengiyakan, belum berarti juga kita menolak gitu. Karena kita sortir dulu. Kalau misalnya ini sesuatu yang harus dijawab tapi dia tidak mau kan, bagi kita kan wah sayang dong. Iya. Ya, betul Pak Made. Nah itu kan kalau menghadapi kalangan tertentu seperti pejabat segala macam, mereka kan punya protokoler atau tatan tersendiri. Itu pernah nggak ke bawah? Atau artinya ketika di GG Podcast pun mereka humble dan udah terserah kamu aja gitu misalnya? Wah sering gitu. Misalnya kayak kemarin kita sempat ngajak ngobrol-ngobrol narasumber kita Pak De Aril. Beliau kan selaku lawyers di dunia hukum, dan Bayu malah minder jadi Pak Made. Jadi aduh ini hukum soalnya takut Bayu gimana ternyata enggak ditanya apa itu betul. Nah apa itu Bayu rekeningnya masih kosong nih ngurusin. Jadi Bayu mencoba untuk bertanya aja sambil lebih bertanya-tanya, beliau juga mendidik dia. Jadi mereka gini loh Bayu, ini sebenarnya begini. Jadi enak jadinya. Artinya proses di GG Podcast ini bagi Bayu selain belajar, betul. Artinya selain
apa artinya bertanya itu Bayu juga dapat banyak pelajaran juga. Sangat banyak Pak De. Jadi bagaimana nanti Bayu nanti misalnya punya, ya nanti kalau misalnya Bayu punya karya atau film atau apa tuh, jadi kan mengundang Pak Made sudah tahu nih jurus-jurusnya nih, dan juga kawan-kawan media ya. Jadi dan juga maksudnya kita berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan sesuatu masyarakat. Jadi kita sedikit tidaknya sudah dapat lah gitu Bayu juga dapat manfaatnya gitu. Ini ketika Bayu menghubungi beberapa narasumber kita tadi yang bidang dari berbagai kalangan itu, tentu kan tidak semua orang, pertama narasumber kan ada yang enak diajak ngobrol, ada yang welcome, tapi bahkan ada yang pilih-pilih dalam arti kata kalau bukan media tertentu yang sudah diyakini banget dia nggak mau, atau bahkan ini GG Podcast yang mana ya, nanti jangan saya ditanyain ini ya. Ada nggak yang awalnya ketika Bayu mengaju itu mereka malah ragu dan bahkan cenderung jangan deh gitu, ada yang mau menolak, itu ada nggak? Kalau hampir menolak itu ada, tapi akhirnya alasannya kenapa? Karena gini, alasannya bukan nggak matchingnya pertanyaannya apa dia, lebih ke dia itu lebih merasa aduh aku layak nggak berbicara itu. Contohnya misalnya Wahpino kemarin itu sempat aduh jangan aku di podcast yuk, karena aku sebagai apa di sana, karena portfolionya GG Podcast orang-orang yang institusi, terus orang ini, terus aku sebagai apa, kita jelasin secara asik. Ini sebenarnya Aji harus mewakili orang pedagang nasi jinggu yang selama ini berubah jadi yang seperti Ibu bilang tadi. Mungkin karena persepsi orang bahwa kalau selama ini layak diwawancara itu ada public figure. Apalagi tagline-nya kan bincang bintang bukan saya belum bintang. Misalnya kan merasa seperti itu. Betul. Kalau misalnya kita bicara bintang Pak Madia, tidak bisa disebut bintang kalau itu tidak ada cahaya kan gitu. Nah, ngomong soal cahaya itu kan berarti yang nyambung dengan yang Bayu bilang tadi. Contohnya Wahpino, walaupun dia bukan seorang artis, tapi kan karena dia bisa menginspirasi. Bisa dia memberi seberkas. Wah, lagi. Memberi bisa ya udah seberkas cahaya, memberi pencerahan kepada orang lain, memberi inspirasi. Betul. Kan itu tujuan dari GG Podcast sebetulnya. Kita berbagi inspirasi, kita berbagi informasi dan solusi yang dari cara pertanyaan dan menjawabnya itu etis itu ya. Dan inspirasi itu bisa datang dari siapa saja. Mantap ya. Dari orang yang tidak punya nama sampai orang yang terkenal juga. Betul. Betul. Karena kalau misalnya kita melihat orang pintar tuh orang yang sering kelihatan, enggak kok. Kalau misalnya orang pintar itu yang sering kelihatan, misalnya contohnya artis. Kalau misalnya nggak ada manajernya nggak bisa gini. Nyambung yang tadi, saya baru ingat juga gini. Kenapa banyak orang yang misalnya bikin podcast atau apa sengaja mereka mengundang public figure atau apa? Ya mungkin pertimbangan sederhana. Narasumbernya udah dikenal. Narasumbernya banyak punya follower. Ketika kita bikin ini otomatis mendongkrak follower kita. Nah, ketika GG Podcast memutuskan untuk mengangkat narasumber yang memang bisa menginspirasi, tapi ternyata anggaplah bukan public figure yang barangkali menggunakan sosmed aja barangkali masih tidak sebegitu intensnya. Betul. Nah, Bayu ngerasa nggak bahwa ini satu tantangan juga bagi GG Podcast, artinya bahwa kita harus banyak memberi ruang, sementara kita sendiri untuk percepatan pertumbuhan popularitas viral itu menjadi urusan kesekian. Betul. Kalau misalnya kalau itu sih Bayu ingin menjawab seperti ini Pak Made. Kalau soal itu memang kita tidak sama sekali, ini bukan tempat untuk seorang artis, bukan seorang pejabat, bukan. Tetapi ketika kita duduk, kita ini bintang. Bintang kan cahayanya kita cari. Nah, kalau misalnya ngomong bulan gede itu terlalu repot itu. Nah, apalagi matahari, wah tambah repot. Oke. Jadi tapi masih lebih bintang. Gimana? Bintang tuh punya cahaya sendiri. Daripada bulan dan matahari. Dia tidak punya cahaya. Karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Oh gitu ya. Ini baru tahu nih, baru tahu sekarang ini. Wah, berarti harus coba nanti kuliah lagi untuk masalah belajar IPA ya. Oh, IPA itu ya. Tapi silakan nyambung yang tadi. Kalau yang tadi itu emang kita memang tidak, makanya ada bincang bintang bukan sekedar viral. Siapapun sudah berbincang sini memang semua ada bintang. Kita usahakan kita pastikan dan kita usahakan yang berbicara sini adalah bintang. Tapi memang tidak sekedar viral. Memang viral itu memang lebih kita utamakan manfaatnya. Kalau viral itu bonusnya, dan kita memang tidak ada namanya di sini terlalu egois untuk ngejar biar subscribernya segini, follower segini, memang enggak kok. Kita dan di sini memang kita dididik untuk coba lebih tenang, jangan bernafsu. Karena
apapun kalau yang kita lakukan kalau bernafsu itu kan pasti belepotan lah. Ada nggak selama ini dari 10 episode itu setelah tayang, respon dari narasumber itu sendiri seperti apa feedbacknya ke Bayu? Oh, ada. Bayu pernah mewawancari seorang senior wartawan. Siapa ya itu? Beliau bernama Pak Madi Adjano. Dan asiknya Pak Mad, jadi ini misalnya Bayu sempat ini cerita ya, nanti kita buka di sini. Saya sangat senang loh Bayu bisa diundang ke sini ke GG Media, dan topik pengangkatannya tentang bagaimana sih wartawan selama ini menjalani datang ke hajatan launching ini itu, bagaimana perlakuannya. Jadi 1-2 dan respon itu Pak Made berikan ke kita itu bukan hanya 1 kali loh, 2 kali, kemudian sampai bapak kami pun juga nanti untuk yang spesial edisinya biar Pak Made aja yang sebagai hostnya. Sampai kita berpikiran sih udah kita sampai di episode 1-2 tuh udah ngincar Pak Made gitu. Pak Made lebih layak untuk ngomong ini kayak lebih. Iya, kita sekalian apalah artinya hamba yang kecil ini. Gini yuk, ya. Ngejambung yang itu yang saya bilang tadi, artinya gini, setelah ditayangkan kemudian dari tokoh-tokoh tersebut tanggapan mereka seperti apa gitu. Artinya bahwa mungkin kan gini, waktu mereka diwawancarai mereka belum kebayang jadinya akan seperti apa. Betul. Tapi setelah nonton, ternyata setelah ditampilkan, setelah sedikit diedit gini tuh, kok jadinya kayak begini ya, jadi keren ya misalnya apa. Respon itu seperti apa yang pernah? Respon itu feedbacknya ya. Yang kebanyakan nih Pak dia, mereka lebih datangkan saya untuk segmen yang episode kedua versi saya gitu. Lebih ke sana dia. Karena kenapa kok gitu? Karena ternyata setelah saya tonton, saya kurang nih untuk memberikan ada sesuatu yang ilmu bukan ilmu, maksudnya opini-opini atau wacana yang ingin saya sampaikan. Yang kemarin saya lupa, mungkin kasihkan ngobrol. Jadi ya sudah jadinya kita ngobrol kemarin bukan. Artinya ada mulai muncul kepercayaan terhadap podcast gitu ya. Betul. Jadi itu sebuah bagi kami adalah poin-poin prestasi yang buat kami itu menjadi percaya diri jadi yang gitu Pak De. Nah, kalau dari masyarakat, kalau tadi kan dari Bayu yang saya tanya kepingin ngundang siapa. Kalau dari masyarakat ada nggak request mereka minta tolong dong wawancara sini situ. Banyak. Boleh sebut atau mungkin clue-nya apa saja permintaan masyarakat? Kalau mereka di komen nih selama ini, entah itu mereka ini komennya serius atau bagaimana nih ya. Memang seperti itu ada seorang yang mempunyai power juga di Bali, itu ingin didatangkan ke sini. Memang cuman kan gini, untuk berhadapan ke sosoknya beliau ini kan kita nggak boleh memberikan kualitas yang ecek-ecek dong. Setidaknya pun kita biar beliau tuh kesini tuh nggak ragu. Harus benar-benar profesional dan semuanya clear. Jadi biar sebelum diundang ke sini, nanti kalau memang sudah saatnya kita ke sana, jadi beliau sudah tahu. Nanti kalau GG podcast nanti pembicaraan seperti ini saya mau gitu. Jadi kita tidak harus panjang lebar dulu gitu. Jadi seperti yang Mr. bilang tuh, kita berikan kualitas dulu biar layak, nanti biar beliau yang sudah langsung sih saya berangkat gitu kan, dia enak. Jadi artinya untuk 10 episode ini dan yang ke depan ini masih berupaya untuk meyakinkan hingga satu saat barangkali bukan Bayu nggak perlu repot-repot ngundang orang yang berpikir kapan dong saya diundang ke sana gitu ya. Harapan tuh ada sih Pak Made, bener, tapi memang untuk saat ini kita pelan-pelan dulu gitu sih. Tapi harus yakin ke sana pasti bisa. Harus gitu, dan kita harus minta bimbingannya Pak Made nih. Harus, kalau sampai Pak Made enggak mau bimbing kita, ngambul kita. Saya pembimbing 1 apa pembimbing 2 ya? Pembimbing skripsi. Kuliah di mana jadi Bayu ini? Apoteker. Kuliahnya di GG. GG Universitas. Ya jangan-jangan ada GG Universitas nanti. Siapa tahu. Mungkin nanti ada GG college bisa jadi. Wah, keren. Oke. Ini Bayu, GG podcast. Nah, kebayang nggak Bayu satu saat bahwa ini kan yang saya dapat amati dari pengalaman saya juga. Yang namanya media sosial seperti YouTube segala macam kan bisa diakses dari mana saja. Betul. Dan oleh siapa saja. Kebayang nggak satu saat misal, kenapa nggak GG podcast itu barangkali ada subtitlenya mungkin bahasa Inggris atau apa gitu, ada nggak? Itu sedang kita pelajari sih. Itu juga itu kan salah satu racikan yang untuk memperluas lagi biar orang juga bisa memahami materi-materi kita. Tapi itu masih kita coba pelajari dulu biar kita ada peluang ya. Betul, ada apapun kita akan lakukan demi demi apa Pak Made? Demi mencapai visi dan misi dari GG. Wih, keren. Akhirnya Pak Made bisa menjawab apa yang ada di pikiran saya.
jangan grogi yuk, walaupun saya tanya ini cuma tukar posisi nggak apa-apa. Kalau grogi gini boleh jangan. Nah, ya lanjut. Kalau Bayu sendiri sebetulnya dari awalnya yang saya tahu kan Bayu ada seorang mahasiswa di Institut Seni. Tiba-tiba kok menjadi MC, lalu kemudian menjadi host. Sebetulnya artinya kebayang nggak Bayu bahwa saya ada di posisi ini loh sekarang. Ada ini kan kalau menjadi seorang host pembawa acara itu kan juga ya mungkin nggak sembarang orang, nggak semua orang bisa gitu. Nah ketika Bayu mendapat kesempatan itu, apa yang ada di dalam pikiran Bayu? Tahu-tahu jadi host ya, dan ternyata wah sekarang udah 10 episode ya. Iya. Itu kan kalau yang itu memang bener ya, maksudnya ini harus apa namanya kok ilmu ini ya kalau psikologinya ya. Maksudnya bertanya dengan apa yang sudah kita peroleh itu apa gimana ya mewakili. Bener sih. Ya kan bener kan tiba-tiba dulu Bayu seorang kerja kuliah di tiba-tiba di sini gitu. Gimana ya Bayu bilangnya tapi pernah nggak kebayang dulu, artinya pernah bercita-cita atau kepingin jadi satu saat saya akan muncul di karena zaman dulu barangkali belum waktu Bayu kecil barangkali kan internet belum, tapi paling punya bayang satu saat saya akan tampil di depan publik, dilihat oleh banyak orang, saya menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang. Pernah. Malah itu sampai sekarang menjadikan bekal sugestinya Bayu. Tapi belum tahu mau jadi. Belum tahu. Jadi apanya prosesnya bagaimana belum tahu Bayu. Tapi mimpinya itu sudah. Dan Bayu sudah sugestikan itu waktu Bayu masih kelas 3 SD. Bayu pingin dilihat orang entah jadi apa nanti gitu Bayu pikir itu. Yang jelas bukan yang negatif kan. Bukan gitu. Jangan udah nggak punya apa-apa, negatif lagi. Aduh, malu-maluin keluarga kata. Aku bukan siapa-siapa gitu lagi. Kalau Project Pop bilang aku bukan superstar ini. Baru kemarin nonton Project Pop kan di televisi. Nah, ini kalau tadi kan kita berbicara bagaimana konten dari podcast itu sendiri. Nah, kemudian satu tayangan termasuk podcast itu kan juga identik dan tidak terlepas dari hostnya yang membawakan. Nah, sejauh mana Bayu berupaya untuk memberi warna atau menjadikan GG Podcast ini sesuatu yang khas dan unik gitu. Karakternya dia. Karakternya itu membentuk karakter GG Podcast itu. Kalau membentuk karakter GG Podcast ini sebenarnya masih bingung nih sebenarnya Pak Madi. Nah, itu benar nih itu PR-nya Bayu sebagai yang memimpin selama di frame ya. Cuman Bayu selama di layar ini mencoba untuk mencari bagusnya untuk GG Media ini biar seperti apa sih sebenarnya gitu. Pingin seperti Mata Najwa tapi enggak. Kalau Mata Najwa cewek dong. Cewek kan kok kurang cakep aku gitu. Seperti Kick Andy. Tapi botak ini kan. Kalau Deddy Corbuzier sama gede botak juga. Iya. Kalau dunia Angie lain lagi ya. Lain lagi. Yang benar ya udah yang penting jadi diri GG Podcast. Menjadi GG Podcast. Gimana yuk? Ini sekarang lagi pembelajaran. Ternyata Bayu harus mencoba meracuni, menggait kenyamanan siapapun narasumbernya. Itu aja sih yang Bayu coba, dan penting juga Bayu harus menjadi orang yang ingat apa yang pertanyaan-pertanyaan ini harus sampai ke dia dan dia harus menjawabnya gitu sih. Untuk mengatasi kesulitan yuk ketika proses, apalagi kan kadang-kadang misalnya Bayu ketemu dengan narasumber yang entah secara karisma atau apa tiba-tiba membuat Bayu bukan terpesona tapi jadi agak rikuh dan bisa-bisa malah blank. Nah, untuk mengatasi situasi seperti itu kira-kira apa yang Bayu? Kalau biasanya Bayu bukan hanya di podcast ya, Pak Madi, biasa meng-MC atau ngobrol dengan orang biasa pun misalnya gini. Pernah ngeblank itu pun Bayu, aku ngeblank nih. Setelah ngeblank, oke biarin Bayu ngeblank. Ngeblank tuh Bayu pasti Bayu alihkan ke komedi. Bayu mencoba untuk melawak dulu. Ketika udah relax lagi, melawak sambil mengembangkan itu. Bayu juga merelaksasi. Memang Bayu lupa Pak Madi, lupa Bayu. Tapi enak untuk ngomong, tadi kita ngomong apa ya? Wah, gitu ya lupa. Ini loh sebenarnya. Nah, jadi enak ngulangnya. Bayu juga menjaga itu biar enggak tersinggung orang. Biar enggak tadi aku ngomong panjang lebar kok kamu nyampe. Nah, itu takutnya. Nah, apain 1 jam ngomong nggak didengarin? Nah, gitu ya. Iya, betul. Tapi itu Bayu merasa perlu bawa catatan nggak atau apa barangkali? Atau cukup istilahnya spontan aja malah di sini? Kalau nanti ya sepanjang perjalanannya usia kan Pak Madi ya pasti mungkin Bayu akan butuh mungkin nanti ya Pak Madi. Untuk sekarang mungkin ya Bayu mencoba untuk bertahan dulu gitu. Masih bisa tidak tergantung kepada catatan. Betul. Tapi bukan Bayu bilang catatan itu tidak penting, sangat penting, sangat amat penting. Cuma akhirnya masih bisa diatasi gitu. Ya, syukur-syukur masih. Nah, kalau
perbedaan yang Bayu rasakan cara berbicara ketika menjadi MC dan menjadi host itu seperti apa yuk? MC, nah kalau tergantung MC ini MC apa? Yang Bayu biasanya tangan ini kebanyakan acara hiburan kan? Ya hiburan. Kalau hiburan tuh lebih ke nyapa teman-teman jadinya. Apa kabar? Ini gitu. Kalau host itu lebih ya kita tahu durasi. Durasi apa lagi ya? Materinya ya, dan itu aja sih kalau yang sepanjang Bayu tahu. Tapi kalau ditanya, ini jujur yuk. Ya. Berat nggak bagi Bayu jadi host? Berat dalam arti kata ya karena harus konsep pertanyaan, mengontrol pertanyaan, nah segala macam itu berat nggak bagi Bayu? Nah, kalau berat tuh begini Pak Made. Kalau Bayu sebenarnya dulu kan Pak Made tahu Bayu kan MC Pak Made ya gitu. Sebenarnya Bayu tidak menyukai dunia MC sebenarnya. Kalau gimana ceritanya? Tidak menyukai dunia yang memberi peluang untuk mendapatkan cuan gitu. Nah, tapi bukan Bayu berarti tidak bersyukur dengan apa yang sudah dikasih kesempatan. Tapi Bayu memang tidak menyukai dalam konteks sebagai manusianya. Tapi kalau misalnya itu sudah berproses bersyukur. Dalam gimana ya kalau bisa dibelah jadi dua jadinya. Berarti menjadi MC karena terpaksa. Terpaksa iya. Karena Bayu juga sebenarnya Bayu tidak suka dengan keramaian sebenarnya. Berarti lebih nyaman kalau ngobrol seperti ini. Nah, kalau podcast ini lebih ditonton terlalu banyak tidak orang. Banyak orang. Walaupun ditonton banyak orang tapi tidak bertatap muka. Iya, betul. Bukan Bayu grogi enggak. Maksudnya kalau grogi sih enggak. Cuman Bayu memang enggak nyaman sekali dengan keramaian. Bayu enggak apa karena Bayu ngerasa kurang pede atau karena apa gitu? Kalau kurang pede mungkin lebih ke suasananya Bayu kurang pede karena lebih ke apa namanya? Atau karena memang karakter Bayu sebagai yang backgroundnya seniman yang memang cenderung lebih suka misalnya individualis, lebih suka dalam menikmati kesendirian itu atau gimana? Kalau Bayu sebenarnya gini, kalau Bayu membuat atau ingin minta inspirasi sama yang di atas itu lebih senang di kesunyian gitu, lebih intim kita ngobrol sama yang memiliki gitu. Kalau yang refleksi gitu. Kalau yang sama teman-teman itu juga tidak salah, spontanitas itu kita harus dapat gitu. Itu penting juga Pak Made. Jadi tapi Bayu tidak suka ini kok gitu bahasanya. Tidak suka Bayu memang dunia MC, makan Bayu tinggalkan. Jadi sekarang kembali lagi untuk Bayu mimpin acara tapi dengan tema yang beda. Lebih tema yang tetap berbicara tetapi dia bentuk acaranya dan kemudian tujuan acaranya akan berbeda. Iya, betul. Nah, bayangan Bayu gitu loh. Kira-kira kalau orang bertanya misalnya, apa yang akan Bayu lakukan untuk memang sih tujuannya kan bukan viral. Iya. Tapi kan kalau kita berkarya tanpa ada orang yang tahu kan percuma juga. Apa yang bayangan Bayu ingin Bayu lakukan agar orang lebih banyak paling nggak banyak tahu dulu lah. Baru setelah itu barangkali like dan subscribe. Nah, paling nggak tahu dulu. Oh, ada GG Media. Oh, ada GG Podcast. Betul. Wah, GG Podcast itu unik. Wah, GG Podcast itu khas. Nah, apa yang Bayu ingin lakukan? Kalau itu Bayu karena sekarang kita sudah hidup di era teknologi yang serba canggih ya Pak Made. Kita selalu memanfaatkan sosial media. Sekarang Instagram kan punya namanya story itu Pak Made. Di sana bisa swipe up, kita cantumkan link nanti langsung otomatis langsung ke akun YouTube-nya GG Media Bali. Langsung bisa kita langsung berikan informasi, tolong di-subscribe, di-like atau di-share. Dan di sini kan kita punya admin yang bertugas untuk menyebarluaskan tentang GG Media. Itu sih untuk yang sekarang Pak Made. Dan tapi tetap mereka yang menyukai kami bukan karena hostnya, bukan karena tulisan GG Media, bukan. Ya, itu menarik juga, artinya dari yang sudah jalan ini, apa yang paling disukai audiens untuk GG Podcast? Nah, apanya? Kalau ini ada beberapa nih sudah ada mulai request Pak Made. Mungkin mereka ini sangat tekun ya, mungkin menikmati setiap episodenya sampai dia orang ini kita nggak tahu itu bukan orang kita dan itu ada di komentar YouTube bilang saya suka dengan konten ini, saya akan dukung karena di sini saya mendapatkan intisarinya. Kalau kita kan saripatinya gitu loh. Langsung dapat ilmunya gitu loh. Kita mencoba untuk itu dan akhirnya ya walaupun hanya 1-2 orang setidaknya sudah ada yang mengakui itu kebanggaan luar biasa bagi kami gitu. Dan itu artinya juga memberi inspirasi bagi Bayu. Iya. Untuk misalnya memikirkan kedepannya GG Podcast ini akan dibentuk seperti apa gitu ya. Karena kita sudah punya modal utama kita lah komentar baik, itu kan modal yang lumayan. Ya sudah, ayo kita tambah lagi. Tapi untungnya nggak ada yang bilang
wah ini hostnya kurang menarik, ganti hostnya, nggak ada kan? Oh, kalau itu kalau itu sih mungkin ada atau gimana nggak ngerti ya, Boy ya. Tapi Boy sih kita di sini punya cara sendiri sih untuk meladeni. Itu wajar Pak Made karena tidak semua orang suka baju putih kan. Tidak semua orang juga suka baju hitam. Tapi ya sudah, kalau nggak suka ya jangan dipaksa, gitu aja. Itu kan ini baru mulai dari sekitar sebulan ya untuk 10 episode ini. Betul. Dan biasanya kan selalu kalau program apapun, pekerjaan apapun pasti diawali dengan trial and error. Iya. Nah, perlu waktu berapa lama bagi Bayu dan tim barangkali untuk ngerasa bahwa oh ini pada episode kesekian baru kayak ngerasa wah ini dah yang pengen kita cari. Kalau itu lebih ke layoutnya aja sih, lebih ke tampilan, lebih ke layoutnya aja sih kita yang harus ditata. Termasuk lighting sound, itu ya, termasuk termasuk kamera yang untuk kita podcast ini. Dan kita akan berkembang lebih ke alat dulu. Kalau yang selama ini untuk visi misi kita belum semuanya dikeluarin, masih separuh dulu. Karena kalau misalnya kita keluarin semua kan takutnya overdosis, kita terlalu gimana. Ini gitu. masih dalam arti kata ini masih proses ya, masih artinya betul. Dalam upaya untuk membentuk gitu. Betul, ya. Masih ya kita benahin. Ada target nggak yuk, artinya bahwa dalam berapa waktu lama, mungkin sebulan 2 bulan kita sudah harus sampai pada tahap ini dan sekarang. Oh iya, ada kita sudah terapkan sama tim kita di podcast kita selama 1 bulan ini seperti ini, 2 bulan kita harus punya kelas-kelasnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Progresnya gitu. Harus jelas ya, karena kalau misalnya nggak ada progres berarti kita nggak kerja dong. Kalau nggak ada tujuan ngapain kita jalan? Ngapain kita jalan? Mending tidur di rumah mencetin jerawat. Aduh. Oke. Apalagi Pak Made, silakan Pak Made. Pak Made sudah. Nah, gini. Iya. GG Podcast selalu yang saya tahu gitu. Kalau orang berbicara tentang talk show, GG Podcast hanya ada 2 pilihan. Iya. Serius menghujat orang, atau bercanda hahaha nggak jelas. Nah, berarti kalau di antara 2 yang kebanyakan itu, GG Podcast apakah ada di salah satunya atau mencoba menciptakan karakter sendiri gitu? Oh, yang pertama tuh yang pertama gimana sih Pak Made? Biar nggak salah jawab. Oke. Yang pertama modelnya dia tuh seperti talk show. Serius. Artinya membicarakan yang tinggi-tinggi tetapi isinya hujatan aja. Oke. Saling serang menyerang. Iya. Sehingga justru itu yang dianggap dramanya yang menarik orang. Oke, iya betul. Atau yang kedua ya bercanda aja. Bercanda nggak jelas ini itu ya ngobrol dan segala macam. Nah, kalau itu kita bukan berarti kita punya jalur lain karena itu kan konsepnya. Nah, kita combine itu. Jadi setiap mungkin dari persenan 100 yang podcast jenis itu, yang pertama kita ambil 50 yang versinya bertanya. Maksudnya menanyakan sesuatu gitu loh maksudnya. Yang sebelahnya lagi kita ambil 50%-nya. Artinya akan ada kemungkinan GG Podcast pada episode keberapa dengan narasumber keberapa itu ada kemungkinan menampilkan topik-topik yang dianggap oleh publik itu yang kritis ya, keras, tajam, ada juga ada saatnya. Cuman kan kita tidak boleh pagi-pagi terlalu pagi untuk ngomong seperti itu kan gitu. Dan tergantung narasumber dan apa istilahnya sedang aktual apa enggak topiknya kan gitu ya. Iya, betul. Karena banyak yang ingin nggak tahu ya. Kadang kan sangat disayangkan Pak Made, banyak orang yang request, "Bayu, coba tajamin, matiin bintang tamunya." Oh, nggak gitu juga. Nggak, maksud dalam arti matiin itu pola pikirnya, opininya atau wacananya itu kan bukan hak kita. Iya. Beliau sudah datang ke sini pun sudah kehormatan kita. Kalau misalnya dia diundang ke sini kita gitu kan nggak baik gitu loh bagi dalam hal ini artinya GG Podcast itu hanya penyambung untuk menyampaikan info, penilaian biar di publik gitu. Iya, kritis-kritisnya kita pun lebih ke yang bertanya bukan menghakimi gitu ya. Misalnya Pak, ini kok mohon maaf misal Pak Made kok sekarang kok di media seperti ini Pak Made gimana sih? Mungkin ada levelnya itu nanti karena pertemuan kita ya, persahabatan kita. Jadi Bayu mungkin lebih enjoy aja untuk bertanya seperti itu. Nah, itu yang harus banyak publik tahu, maksudnya merequest sesuatu tuh nggak gampang loh, karena kita yang resikonya jadinya. Request masakan boleh tapi kokinya lihat dulu lihat dulu. Kalau misalnya kokinya jago di bagian barbecue gitu, terus kita disuruh bilang masak lawar. Lah, itu gimana? Repot, jadi sama-sama di dapur cuman beda. Nah, ngomong soal itu, Bayu kan kental dengan humornya. Nah, di GG Podcast ini berapa persen Bayu masih punya kebebasan untuk menyampaikan karakter, atau karena itu aduh kemarin istiwa Kapolda, lalu anggota DPR, pemilik hotel, kayaknya peluang untuk ngelucu tuh kayaknya jadi sedikit ya, minim ya. Iya, betul.
apa namanya itu, Bayu selalu mencoba berusaha sekali untuk Bayu memang nggak bisa untuk ngomong yang gini, nggak bisa Bayu. Jadi yang gini Pak Made, nggak bisa Bayu. Bayu yang kalau misalnya begini terus takutnya Bayu ngawur Pak Made. Jadi Bayu sangat diberi kewenangan yang sangat lebih porsinya banyak untuk terserah Bayu. Nanti tim-tim juga mempercayakan Bayu juga terserah Bayu mau bertanya bagaimana, tapi ingat pertanyaan itu harus tersampaikan. Boleh pakai slangnya silahkan, tapi harus jelas aja gitu. Yang penting tujuannya nyampe. Iya, nyampe. Entah mau berangkat dengan jalan kaki, naik boleh. sepeda, naik jet juga oke. Iya, gitu ya. tujuannya kan nyampe aja. Tujuan Iya, gitu ya. nggak ditanya enggak kamu jalan kaki atau gimana, yang penting nyampe gitu ya. Betul. Ya. Nah, otomatis nggak Bayu ngerasa bahwa ketika ya ini kan daya tangkap orang berbeda, terus kemudian cara kalimat yang masuk kepada orang berbeda-beda. Iya. Otomatis Bayu ketika lihat narasumber ini, oh gaya bahasa saya harus kayak begini. Oh ketika narasumber gini, cara bertanyanya kayaknya harus diubah. Otomatis nggak Bayu bisa menyesuaikan seperti itu karakternya ya? Iya. Oh ketika dengan ketemu Ibu Wakapolda, oh karena orangnya begini-begini, jadi lebih santun. Oh Iya. ketika ketemu misalnya dengan Wahpino gini, oh ini bisa agak lebih campah. gerakan misalnya gimana yuk? Ya itu ya syukur-syukur ya Bayu mempelajari dunia peran kan nggak sebentar, jadi ya. Jadi di situ Bayu dapat ilmu untuk mengeladenin karakter seperti ini. Oh jadi kita harus meladeni. Kadang walaupun Bayu di dalam proses pembelajaran masih ya Pak Made ya, itu pun masih harus banyak dipelajari juga sih Pak Made. Jadi kayak teman dekat sangat mudah untuk tidak harus menguras energi. Kadang yang baru kita kenal, jadi karakter kita harus agak lebih yang kayak Ibu Wakapolda sebenarnya. Iya Ibu lebih yang kemayu jadi Bayu. Seperti itu jadi sopan harus kemayu ya. Iya, sopan harus kemayu. Ya, kira-kira sih yang ini yuk dari sekian banyak, dari 10 kita nggak usah jodoh. Dari 10 narasumber yang sudah Bayu wawancarai. Yang paling berkesan bagi Bayu siapa? Jangan nomor 1. Kenapa gak nomor 1 Pak Made? Selain nomor 1. Karena alasan kita mengundang Pak Made untuk menjadi host itu sudah jawabannya. Itu pertanyaan Pak Made, itulah jawabannya. Karena gini Pak Made, kita kan Pak Made juga mohon maaf nih Pak Made ya. Kita ini dari Bayu menyampaikan dari hasil pola pikir tim kita. Jadi ini belum kita ngomongin ya. Tapi baru sekarang Bayu ngomongin, mumpung di record. Setidaknya kita bersinergi kayak ini Pak Made, sama-sama dari pihak media, cuman beda prakteknya saja gitu. Ditambah lagi kan kalau kita menggali informasi itu kan sekarang kayak Pak Made kan sama teman-teman media kan jalurnya wartawan, jurnalis yang lebih yang formal, lebih yang ya terstruktur lah rapi. Kalau kita di sini lebih boleh selengean, boleh rapi silakan, tapi informasi juga kita dapat gitu. Beda media aja. Beda media gitu. Ada mic, ada meja, ada helikopter, macam-macam di sini ada. Gitar. Nah, balik sekarang ke GG Medianya sebagai induk dari GG Podcast gitu. Iya. Nah, dengar-dengar kan GG Media seperti yang Baik bilang tadi akan mengembangkan juga bidang yang lain segala macam. Iya. Itu kira-kira planningnya kapan gitu? Karena kan Bayu bilang tadi untuk GG Podcast juga masih baru sedang membentuk. Betul. Nih. Iya. Kalau itu kapan? Kita sedang berusaha secepat mungkin, tetapi tidak buru-buru juga, tidak juga loyo-loyo juga itu, tapi setidaknya jelas itu kerja kita jelas pek gitu. Yang kalau tadi kan baru disebutkan soal musik, media, podcast. Ada berapa bidang gitu kira-kira yang kebayang untuk dikembangkan? Untuk sementara ini secara sketsa kasarnya itu kita mempunyai 3 dulu. 3 dulu. Yang pertama podcast. Nanti merambat ke musik, habis itu film. 3 dulu ya. 3 dulu karena kalau kita nanti kita mau bikin bandara, bikin Indomaret, bikin apotek, wah jauh usah dulu kesana repot ya. Sebab 1 dulu udah tanggung jawab gak dengan 1 itu dulu. Sudah kebentuk, ya udah boleh meranah pelan-pelan konsepin yang untuk yang kedua. Oke. Gitu. Nah, yang ini barangkali masalah kaitannya dengan pribadi Bayu juga gitu. Iya. Seberapa nyaman Bayu ada di GG Media? Kalau seberapa nyaman itu nyaman banget. Kenapa? Kenapa ya? Di sini Bayu banyak bertemu dengan orang-orang yang kualitasnya luar biasa sekali. Contoh kalau misalnya ini kan kayak Gentleman Garage, kita bertemu dengan teman-teman musisi, ketemu dengan teman-teman wartawan, bertemu dengan teman-teman yang narasumber, tokoh apapun itu,
Dan syukur-syukurnya tempat ini tempat yang tidak ngawur Pak Made. Jadi gini, boleh bercerita sedikit, yang datang ke sini tuh selalu mengerti kita ke sini bukan untuk yang aneh-aneh, tapi lebih yang membangun silaturahmi yang kuat, berbagi informasi yang bagus, dan kita sharing ilmu yang tepat itu sih. Sesuai dengan tagline itu. Iya, tapi tergantung ke orangnya juga Pak Made. Kalau dia mau belajar, mungkin datang mungkin di sini. Tapi kalau tidak mau belajar ya mungkin tidak di sini dia, gitu. Sebetulnya kalau dilihat kan ada banyak gini perkumpulan atau mungkin kayak klub yang menangani komunitas atau bidang seni juga. Dan ini kebetulan kan GG Media hadirnya justru pada masa pandemi. Yang mungkin bagi sebagian orang ini semangat sih kepingin berkreativitas, betul. Tapi kemudian bilang, ya gimana berkreativitas orang kondisi kayak begini, artinya dari segi ekonomi dan segala macam lemah. Nah, apa yang membuat Bayu dan teman-teman di GG Media justru malah di tengah pandemi ini malah jadi kreatif dan malah banyak punya ide gitu? Nah, itulah kebaikan Tuhan ya Pak Made ya. Jadi di sini kita memang belum bisa bergerak seperti dulu, mungkin sedang tiarap atau tidur, tapi setidaknya kita punya ranah yang harus kita olah. Kita punya YouTube, kita punya web yang harusnya kita, yang selama ini mungkin kita buta dengan hal seperti ini, saatnya kita membangun sesuatu yang baik, mungkin mulai dari sini dulu sampai nanti kondisinya kembali kondusif ya. Selagi nanti kalau misalnya sudah kondusif pun kita sudah belajar, jadi nggak kaget dengan media seperti apa, dengan di layar ini sebagai apa. Jadi sudah jelas di situ, sudah dilatih lah di masa-masa ini. Kalau kemudian posisi atau peran dari GG Media sendiri gitu dalam memberi wadah bagi anak-anak muda kreatif itu seperti apa kalau Bayu lihat? Kalau itu lebih kita ingin berusaha menampilkan sesuatu yang menarik. Nah, mungkin kan kayak podcast ini kan banyak ya, banyak podcast sudah banyak sekali, dan kita mencoba untuk boleh nggak ikut satu, kita punya juga punya podcast kok gitu. Oh ya, silakan sini gabung. Jadi setidaknya kita memperkenalkan diri, sama-sama podcast juga, sama teman-teman juga udah pernah bikin podcast. Kita saling tukar pikiran, kita saling jalin silaturahmi. Podcastku temanya begini, podcastmu gimana? Jadi banyak ada. Jadi kita lebih yang tidak ada. Jadi sama sekali tidak. Istilahnya bukan bersaing atau apa, bukan gitu. Betul. Di sini kita punya sahabat kita juga bikin podcast, dan kita tidak pernah merasa itu saingan, malah kita sering saling minta masukan, dan saling mengkritisi, dan itu ini baik, ini membangun, ini bagus. Karena sedikit sekali orang yang bisa ketika punya konten, ini kontenku, kalau misalnya nggak suka nggak usah. Kan bagi kayak kita kan ya udah itu mungkin. Kalau di era sekarang berpikir seperti itu malah susah ya. Susah, jadi harus lebih terbuka gitu. Betul. Makanya kalau misalnya kita nanti setidaknya apapun yang kita lakukan berusaha baik, walaupun itu masih belum baik-baik banget ya, kita kan masih manusia biasa. Ya setidaknya kita sudah punya niatan lah gitu ya sih Pak Made. Ya namanya usaha tuh butuh proses gitu. Nggak ada sesuatu tanpa proses kan. Dan GG Podcast saat ini sedang berproses menuju itu gitu kan. Dan sekarang lebih seneng sekarang di dalam proses ini di sekitar ada Pak Made yang selalu membimbing. Ada banyak Made loh. Banyak Made loh. Made siapa? Pak Made nggak kenal ya? Ada Made Ceni kan juga ada. Wah, kalau ini Pak Made yang berkilau kalau ini. Yang ada nggak keinginan juga dari GG Media dan termasuk GG Podcast ini kan kembali kepada yang di awal tadi saya bilang kan, munculnya dia pada saat pandemi. Ketika orang berpikir janganlah bikin macam-macam. Nah, ada nggak keinginan dari GG Media ini kemudian artinya ya udah siapapun yang mau bergabung, ayo bergabung, atau misalnya GG Media ini hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu aja misalnya? Kalau kita sih lebih ke kita siapapun boleh gabung, boleh. Kita sangat di sini tidak ada pintu tertutup, selalu terbuka. Bahkan Bapak kami Pak Putrawan sangat mempersilahkan siapapun untuk datang ke sini. Nah, bicara tentang masalah cocok tidak cocok itu kan kembali ke antara manusia dan manusianya dan prinsipnya. Dan kita diterapkan itu, dan sampai sekarang pun, sampai terbentuknya GG Media ini pun tidak terlepas dari jodoh-jodohnya orang. Jadi ya Bayu sama ini kayak adminnya kita Mas Adit itu, Bayu tidak sampai berpikir kok Bayu akan cocok sama dia gitu. Jadi dan artinya tidak pernah terpikir akan ketemu di sini dan bisa bekerja sama. Iya, ya betul. Jadi sampai itu pun
kita pikir-pikir, oh ini bukan suatu kebetulan, memang sudah ada garisnya Jalannya gitu ya, jalannya ya, seperti ya. itu ya. Itu sih. Kok kita ngomongnya serius sekarang ya Pak Made? Ada titik tertentu kita tidak menghalang apa artinya tidak mengatur ya, tapi memang akhirnya kita malah tahu-tahu kita udah sampai pada titik ini gitu ya. Iya, betul. Jadi tiba-tiba aja awalnya kita lucu-lucuan, tiba-tiba kita bisa Iya, serius. buat ini ya, buat proyek ini. Karena berbicara serius itu kan berbicara masa depan. Berbicara betul. tentang ya GG Podcast ini mau dibawa kemana kan gitu. Betul. Bukannya udah jalan ya sekedar jalan aja kan enggak. Gitu. Enggak, iya, betul. Ya. Kita tentu punya harapan mudah-mudahan Betul. ke depan GG Podcast dan Amin, GG Media bisa makin berkembang. Amin. Makin banyak disukai. Ya. Bayu mungkin bisa kasih tahu di mana linknya, di mana saja bisa diakses Oke, GG nah Podcast ini dan GG Media ini. yang mana kameranya nih? Yang itu. Oke. Ya, oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe. Tolong kok minta tolong gitu. Bisa di subscribe, like, subscribe dan komen. komen Jangan lupa. itu ya. Komen apa, pakai bahasa apapun boleh. Bahasa pun boleh, kan ada Google yang menerjemahkan. Iya, bahasa Korea aja. Ya itu sih. Oke. Mm-mm. Ya, senang sekali bisa Ya. berbincang dengan Bayu dan kita bisa bertukar posisi. Mudah-mudahan Wih, cakep. rezekinya Bayu juga Amin, bisa. amin. Kita sama-sama bisa meningkatkan. Amin. Ya kita juga butuh inspirator seperti Pak D juga, sehat terus pokoknya. Dan jangan, kita tidak mempunyai episode terbatas untuk Pak Made. Wih, dan kita tunggu barangkali setelah ini akan ada narasumber yang berbobot lain laginya untuk sharing dan menginspirasi, memberi cahaya seperti yang Iya, katakan tadi. betul. Itu pun Dan ini agar sesuai dengan tujuan dari GG Podcast, yaitu bincang-bincang bukan sekedar viral. Ya, demikianlah tadi perbincangan saya dengan host yang paling hot dari GG Podcast, Bayu Keramas. Ya. Mudah-mudahan perbincangan tadi dapat menginspirasi dan juga menggugah para penonton untuk bisa memanfaatkan media podcast dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa pada GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Terima kasih. Matur suksema.